Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Meta akan mulai menerangkan bab pertama ya, lanjutan dari yang kemarin. Silakan perhatikan slide berikut. Bab pertama kemarin kita bahas perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Di situ ada 3 pergolakan, yaitu berkaitan dengan ideologi, berkaitan dengan kepentingan, dan juga berkaitan dengan sistem pemerintahan. Untuk yang pertama, untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas mengenai pergolakan berkaitan dengan ideologi. Ada 3 pemberontakan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun 1948, pemberontakan DITII, dan juga pemberontakan G30S PKI. Oke, yang pertama, kita akan membahas mengenai pemberontakan PKI Madiun 1948. Latar belakang pemberontakan PKI Madiun ini adalah kekecewaan dari Amir Syarifuddin karena dicopot dari jabatan kabinet dengan alasan menyetujui perundingan Renville. Sehingga pada saat itu Amir bergabung dengan PKI yang dikepalai oleh Musso dan melakukan pemberontakan dengan membentuk Front Nasional PKI 18 September 1948. Kemudian mereka melakukan pemberontakan dan pada saat itu Presiden Soekarno meminta rakyat untuk memilih Republik Indonesia atau PKI dengan tujuan supaya rakyat itu bersatu untuk ikut menumpas pemberontakan PKI. Kemudian pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun yang merupakan basis dari PKI 1948. Kemudian penumpasannya itu pada bulan November 1948 dibentuk pasukan divisi 3 Siliwangi dengan operasi militer, sehingga tokoh utama dari pemberontakan PKI itu Amir Syarifuddin ditangkap dan juga Musso ditembak mati. Kemudian yang berikutnya adalah pemberontakan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Tokoh utamanya adalah SM Kartosuwiryo. DITII yang utama itu adalah DITII yang berada di wilayah Jawa Barat. Ini latar belakangnya karena kekecewaan terhadap disetujuinya perjanjian Renville yang menurut SM Kartosuwiryo perundingan tersebut itu merugikan Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1949 Kartosuwiryo membentuk DITII di Jawa Barat. Dalam perkembangannya, DITII ini nanti akan muncul di beberapa wilayah di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan juga Aceh. Penumpasan yang di Jawa Barat itu dengan operasi militer, yaitu operasi Baratayuda dan juga operasi Pagar Betis. Pada tanggal 1 April 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Ini beberapa DITII yang ada selain di Jawa Barat. Yang kedua adalah di Jawa Tengah. Ini pimpinannya adalah Amir Fattah. Menyatakan bergabung dengan DITII Jawa Barat itu pada tanggal 23 Agustus 49. Ditumpas oleh operasi Banteng Nasional dengan pasukan Benteng Riders dipimpin oleh Letkol Sarbini M. Bahrun dan juga Letkol Ahmad Yani.
Kemudian DITII di Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar. Mereka merasa kecewa dengan penataan ketentaraan yang ada di Kalimantan Selatan. Sehingga yang namanya Ibnu Hajar itu membentuk KRYT atau Kesatuan Rakyat yang Tertindas, memproklamirkan bergabung dengan DITII Jawa Barat itu pada akhir 1954, ditumpas oleh Divisi Siliwangi dan juga dengan tokoh Hasan Basri dan juga Idam Khalid, tokoh NU yang ada di Kalimantan Selatan. Pada saat itu melakukan pendekatan dengan cara damai, tetapi Ibnu Hajar tidak mau sehingga operasi militer terpaksa harus dilaksanakan. Berikutnya adalah DITII Aceh. Ini pimpinannya adalah Daud Beureweh. Di sini mereka merasa Daud ini merasa DITII harus bergabung dengan DITII yang ada di Jawa Barat. Itu dikarenakan kecewa karena Aceh diturunkan statusnya dari provinsi menjadi karisidenan di bawah Sumatera Utara. Memutuskan bergabung pada tanggal 20 September 1953, tetapi pada saat itu Daud berhasil dibujuk oleh Kolonel Muhammad Yasin dan juga Pangdam Iskandar Muda pada saat itu untuk berdamai, sehingga Daud Beureweh menyerahkan diri dan dihukum secara militer. Kemudian DITII Sulawesi Selatan, di sini dipimpin oleh Kahar Muzakar. Mereka menuntut untuk KGGS. KGGS ini adalah Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Itu Kahar Muzakar ini menuntut untuk supaya seluruh anggota KGGS dimasukkan dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Tetapi oleh pemerintah tidak disetujui sehingga mereka melakukan pemberontakan dan menyatakan bergabung dengan DITII Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1953. Pemberontakan ini ditumpas oleh Divisi Siliwangi dengan pimpinan Muhammad Yusuf. Itu DITII. Jadi DITII itu terjadi di 5 daerah. Berikutnya, pemberontakan berdasarkan ideologi itu ada G30S PKI, kelanjutan dari PKI Madiun ya sebenarnya 48, sama-sama gerakan pemberontakan yang melibatkan PKI tetapi di tahun yang berbeda. Di sini latar belakangnya adalah persaingan antara PKI dengan Angkatan Darat dalam percaturan politik di Indonesia. Karena pada saat itu memang PKI diberikan ruang gerak yang luas oleh Presiden Soekarno, sehingga PKI menjadi partai yang besar dan bernafsu juga untuk menguasai wilayah Indonesia. Tanggal 30 September pasukan PKI ini dipimpin oleh Kolonel Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat, sehingga pada saat itu situasi kacau dan membuat rakyat pada saat itu ketakutan, dan pemerintahan Presiden Soekarno mulai goyah di sini. Penumpasan dilakukan dengan 3 cara. Pada saat itu penumpasan dipimpin oleh Kolonel Soeharto. Mayor Jenderal Soeharto. Di sini penumpasannya dilakukan dengan 3 tahap, yaitu menetralisir pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka, merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi, dan yang ketiga membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Jadi pemberontakan G30S PKI ini dianggap pemberontakan yang besar karena memang mengakibatkan perubahan yang cukup besar dari
pemerintahan kita. Dari Presiden Soekarno nanti akan turun ke Presiden Soeharto. Dokumen penting Super Semar ini nanti akan mewarnai terjadinya pemberontakan G30S PKI. Ini adalah korban-korban dari peristiwa G30S PKI. Ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, ada Maijen R. Suprapto, ada Maijen Haryono, ada Brigjen Sutoyo, ada DI Panjaitan, ada Maijen S. Parman, dan juga ada Pierre Tendean. Jadi ini adalah korban G30S PKI. Itu tadi 3 pemberontakan yang terjadi akibat dari ideologi, maksudnya pemberontakan yang berdasarkan ideologi. Ada 3 pemberontakan tersebut. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup dan kita bahas, kita diskusikan bersama. Sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.